Ya, gubernur dan wali kota di berbagai wilayah di Amerika mendeklarasikan state of emergency atau keadaan darurat mengikuti kerusuhan yang terjadi saat protes atas kematian George Floyd. Floyd meninggal karena kehabisan nafas saat lehernya ditekan oleh lutut seorang polisi karena dituduh atas sebuah kejahatan yang belum terbukti. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Amerika Serikat, kita saat ini bergabung dengan rekan dari VOA, Virginia Gunawan. Selamat pagi waktu Washington dan selamat sore waktu Jakarta, Virginia. Selamat pagi waktu Washington. Ya, apa kabar? Baik. Ya, Virgi, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Indonesia Petang. Kita tahu bahwa kondisi di Amerika Serikat sendiri saat ini bisa dikatakan kurang kondusif dan kabarnya ini meluas kerusuhan ke berbagai wilayah bahkan dari Atlanta hingga ke Detroit. Bisa dikonfirmasi soal ini, Virginia? Ya Juno dan pemirsa Indonesia Petang, saat ini memang sekarang di Amerika Serikat sekarang pukul 6 pagi, jadi jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah lokal dari kota maupun negara bagian itu sudah berakhir ya. Namun kalau tadi Juno sempat menyampaikan bahwa ada 30 negara, 30 kota yang mengadakan protes, setidaknya ada 48 sebenarnya. 48 kota yang melakukan protes. Ya, jadi akhir pekan ini, hari Sabtu ini adalah protes yang paling banyak di Amerika Serikat untuk menuntut keadilan bagi George Floyd yang meninggal akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Untuk Minneapolis, tempat di mana George Floyd meninggal, itu memasuki hari kelima sebenarnya. Dan eskalasi yang berlanjut terus-terusan di daerah itu juga membuat polisi kewalahan karena mereka terus menerima telepon dari 911 atau emergency call yang melaporkan soal penembakan, lalu juga ada kerusakan properti, juga penjarahan yang dilakukan terhadap toko-toko. Maka dari itu, Gubernur negara bagian Minnesota, Tim Walz, mengaktifkan garda nasional sebanyak 13.200 personel untuk mengatasi situasi ini. Selain itu juga dia sempat diberikan tawaran untuk menurunkan personel anggota militer, namun tawaran ini ditolak. Nah, jam malam yang tadi sempat saya sebutkan memang juga dilakukan ke beberapa kota dan negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Kota-kota besar seperti Los Angeles, Portland, Columbus, dan Denver itu melakukan jam malam dari mulai jam 8 malam hingga jam 5.30 sampai 6 pagi. Nah, selama jam malam ini memang beberapa kota yang menetapkan jam malam, aparat keamanannya mempunyai hak atau mempunyai wewenang untuk menangkap bagi mereka yang melanggar jam malam. Sedikitnya sekarang ada 14 gubernur dari 14 negara bagian yang sudah siap dan sudah mengaktifkan garda nasional jika memang dibutuhkan untuk menghadapi situasi ini. Kalau kita lihat pola demonstrasinya memang awalnya di siang hari itu cenderung lebih tenang, damai, lalu mereka menyuarakan pendapat mereka dan ingin keadilan terhadap George Floyd. Namun seiring berjalannya waktu lalu masuk ke malam hari, mulai terlihat ada kericuhan di dalam masa demonstran. Masih belum diketahui siapa yang menjadi pericuh atau siapa yang membuat rusuh keadaan di saat itu. Namun pejabat negara bagian di Minnesota dan Washington mereka sekarang melakukan investigasi terhadap kira-kira siapa saja oknum yang kira-kira menunggangi aksi demonstrasi yang dilakukan dan menimbulkan kericuhan, terutama pembakaran dan perusakan terhadap toko-toko. Ada ratusan demonstran yang ditangkap di Los Angeles dan New York. Contohnya di Los Angeles kemarin untuk demonstrasi yang dilakukan pada hari Jumat ada 530 demonstran yang ditangkap dan diproses di kantor polisi. Ini memunculkan kekhawatiran terhadap mereka, terutama karena pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Jadi mereka sangat khawatir akan keselamatan diri mereka, selain kerusuhan di luar juga bagaimana mereka menghadapi pandemi COVID-19. Virginia. Maaf saya potong, kalau bicara sendiri kondisi di Washington tempat Anda berada saat ini, kalau di beberapa state memang tadi kondisinya cukup buruk seperti itu, banyak sekali pembakaran dan aksi demonstran, let's say anarkis seperti itu. Nah, kalau di Washington dari pantauan mata Anda sendiri yang Anda rasakan, apakah ini juga kondisi yang sama? Karena berita sebelumnya sebelum kita dialog juga menyebutkan bahwa Gedung Putih juga sempat dikepung para demonstran seperti itu. Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di Washington DC. Sebenarnya dari kemarin sudah ada protes atau demonstrasi yang dilakukan. Kami memantau ada beberapa titik-titik yang memang jadi pusat konsentrasi
demonstran itu terutama di pusat yang biasanya ramai pengunjung, lalu juga di daerah sekitaran Gedung Putih. Beberapa demonstrasi yang dilakukan sama polanya di siang hari lebih berjalan secara damai, Baik. namun seiring dengan perjalanan waktu semakin malam semakin rusuh. Beberapa demonstran sempat berseteru, bersih tegang dengan pas pampres atau Secret Service Baik. karena mereka sempat berusaha untuk melompat atau melewati pagar yang ada di daerah bukan di daerah sekitar Gedung Putih, dekat dengan Gedung Putih. Baik. Ini memang dijaga baik-baik agar tidak mengganggu area Gedung Putih. Oke, Virginia, kalau bicara respon Presiden Trump, kita tahu juga, saya membaca sebelum dialog ini bahwa beliau sempat menyebutkan bahwa ya banyak kata-kata yang agak kontroversial, seperti menyebutkan bahwa he's not fully American dan juga istrinya adalah imigran. Tanggapan warga Amerika Serikat sendiri dengan policy atau kebijakan yang Trump ambil dan statementnya berkaitan dengan Floyd ini, apa yang sebenarnya masyarakat Amerika rasakan? Sampai saat ini Presiden Donald Trump belum memberikan pernyataan resmi ya, terutama terkait kerusuhan ini dan bagaimana kerusuhan ini sangat berkaitan dengan ketidakadilan rasial di Amerika Serikat. Namun beberapa saat sebelumnya memang Presiden Trump sempat memberikan apresiasi kepada aparat keamanan, juga pejabat pemerintah daerah atas bagaimana cara mereka menghadapi situasi saat ini. Namun yang ditunggu-tunggu oleh banyak warga adalah bagaimana ia mengadres atau menyampaikan masalah ini ke warga Amerika Serikat sendiri. Masalah rasial di Amerika Serikat memang sangat sesuatu yang sudah masalah yang dekade-dekade dan selalu ada di sini dengan luka rasial yang sangat berulang-ulang. Dalam bulan ini saja sudah ada 3 kasus warga kulit hitam yang terbunuh oleh polisi, dan dari hasil menunjukkan bahwa sebenarnya di Amerika Serikat warga Amerika keturunan Afrika adalah yang paling banyak meninggal di tangan. Ini yang dituntut oleh masyarakat, bagaimana caranya agar ada isu darah daging dalam kultur atau dalam budaya masyarakat Amerika Serikat ini bisa berubah, dan bagaimana caranya seorang presiden bisa menyampaikan atau mengadres atau memberikan tanggapannya kepada warganya, terutama di saat yang sangat pelik ini juga. Cukup ironis bahwa negara superpower seperti Amerika dengan demokrasinya yang diagukan di seluruh dunia, ternyata rasisme tadi sudah mendarah daging dan masih menjadi permasalahan yang berulang-ulang seperti itu, Virginia. Benar. Ya, nah kalau bicara juga terkait kasus ini, perkembangannya seperti apa? Benarkah bahwa Derek Chauvin, polisi pelaku abuse power ini sudah dipecat, dan tindakan seperti apa yang sudah diambil, langkah hukum seperti itu? Derek Chauvin saat ini sudah didakwa dengan pembunuhan tidak sengaja dan kelalaian yang mengakibatkan kematian dengan total hukuman maksimal 35 tahun. Ini dirasa sangat ringan bagi para demonstran karena kalau misalnya kita melihat sebenarnya efek yang ditimbulkan adalah viral. Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa George Floyd menggunakan kalimat-kalimat seperti I can't breathe, sesuatu yang sering disebutkan oleh para demonstran, dan ini menjadi sebuah frasa yang sering sekali disebutkan oleh para demonstran, terutama jika mereka ingin mengangkat isu soal rasial dan kebrutalan atau kekerasan polisi yang dilakukan terhadap warga Amerika berkulit hitam. Baik, Virginia, terkait WNI, kita bicara bagaimana perlindungan WNI di sana. Adakah himbauan atau koordinasi seperti apa untuk keamanan warga negara Indonesia sendiri untuk saat ini? KBRI bersama dengan KJRI di beberapa wilayah sudah memberikan himbauan lewat sosial media, juga lewat kepala persatuan atau anggota-anggota yang ada untuk komunitas Indonesia di Amerika Serikat. Mereka menyampaikan himbauan untuk tetap di rumah saja, warga yang tidak berkebutuhan atau tidak ada keharusan untuk keluar rumah, dan terus memantau berita yang ada untuk memastikan otoritas setempat memberikan kebijakan seperti apa. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jam malam setiap daerah itu berbeda, lalu langkah-langkah yang diambil oleh otoritas setempat setiap negara bagian itu berbeda. Jadi memang setiap negara bagian, setiap warga Indonesia yang ada di Amerika harus banyak-banyak selalu mencari informasi tambahan dari otoritas setempat. Oke, menarik tadi di awal Virginia juga menyebutkan bahwa kondisi ini juga berdampak terhadap penanganan COVID di Amerika. Nah, kalau bicara penanganan COVID sendiri, tentunya
dengan adanya unjuk rasa massal dan pembakaran anarkisme seperti ini? Apakah memang berpengaruh dan ada protokol seperti apa terkait ini? Kalau misalnya berbicara soal protokol, kayaknya karena sudah ricuh dan rusuh, kita tidak bisa memberikan instruksi spesifik ya bagaimana menjalankan demo sembari ada COVID. Namun itu juga yang salah satu penekanan dari beberapa kepala atau gubernur dari setiap negara bagian adalah untuk stay at home karena usaha mereka adalah untuk tidak satu menyebarkan COVID, yang kedua untuk memberikan message atau pesan yang buruk terhadap usaha untuk menuntut keadilan terhadap George Floyd dan Black Lives Matter ini. Karena kalau dilihat memang ada beberapa kericuhan atau kerusuhan yang tidak diketahui siapa oknumnya, sehingga ini akan memberikan disrupsi terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh para demonstran. Namun kembali lagi ke COVID tadi, beberapa orang yang ditangkap akibat kerusuhan ini dan setelah itu mereka diproses di dalam kantor polisi yang notabene ada di dalam ruangan tertutup. Itu yang menjadi kekhawatiran bagi warga di sekitarnya, bagaimana caranya untuk menjaga agar penyebaran COVID ini tidak semakin meluas. Contohnya seperti Los Angeles tadi, 530 orang ditangkap. Keesokan harinya Los Angeles County atau daerah Los Angeles melihat kasus positif COVID-19 terbanyak sepanjang sejarah mereka. Jadi ketika ada demonstrasi, lalu setelah itu besok diuji COVID-19, ternyata lebih banyak orang yang terkena positif COVID-19. Jadi ini benar-benar menjadi satu perhatian, terutama bagaimana caranya untuk berdemonstrasi saat ada pandemi COVID-19. Baik, Virginia, satu mungkin pertanyaan terakhir, masih terkait, kita tahu ada tagar Black Lives Matter, All Lives Matter yang juga trending di sosial media. Kita tahu rasisme memang ya tidak bisa menutup mata di segala penjuru dunia. It has been, like forever, bukan something new. Nah, kalau bicara komunitas Asia sendiri di sana, kita sebagai Indonesia, Anda melihat bagaimana sikap dari komunitas Asian American di sana terkait masalah ini? Saat ini saya belum melihat ada, terutama di sosial media, karena kita melihat tagar itu sangat aktif di sosial media. Namun untuk reaksi dari warga dengan latar belakang Asia, kelihatannya memang mereka punya pendapat sendiri, namun itu menjadi sebuah pendapat general. Black Lives Matter adalah sebuah movement yang sudah bergerak jauh sebelum adanya sosial media. Namun sekarang teramplifikasi oleh adanya sosial media. Dan kalau misalnya kita lihat warga keturunan manapun, baik Asia maupun Hispanik, mereka juga turun ke jalan. Mereka juga menyuarakan hal yang sama dan mereka juga menuntut kesetaraan sosial terutama, dan bagaimana caranya aparat pemerintahan, aparat keamanan menghadapi kasus-kasus yang cenderung bisa menjadi kontroversi, terutama dalam koridor rasial. Itu yang membuat banyak orang yang ikut turun ke jalan, karena kemarahan ini bukan hanya kemarahan dari kelompok warga Amerika keturunan Afrika saja, tapi juga ada ketakutan oleh kelompok ras-ras lain jika seandainya nanti isu rasial ini meluas dan menjadi sebuah menyasar ke komunitas mereka. Baik Virginia, ini pelajaran luar biasa untuk semuanya, tidak hanya Amerika, bahwa kita memang fokus sekarang sedang berperang melawan COVID, dan tentunya ini menjadi pelajaran bahwa harus hidup berdampingan, no matter your complexion, your origin, agama, semuanya kita semua sama ya Virginia ya. Benar. Ya, terima kasih Virginia atas waktu Anda dan selamat bertugas kembali. Stay safe.